Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafi Fahru Rozi, NIM 53020210115, serta kelompok saya yang bernama Akmal Ibn Aurora dan Alifatulin Wahaya, kelas 1 IATB. Saya di sini akan menjelaskan secara individual, bukan secara kelompok, mengenai ujian akhir semester ilmu hadis yang bertemakan Hadis Ukhuwah Islamiyah. Dosen pengampu Bapak Abdul Latif LC MAG yang saya cintai dan saya hormati, serta rekan-rekan yang saya banggakan. Definisi ukhuwah Islamiyah. Apa sih itu ukhuwah yang biasanya diartikan sebagai persaudaraan? Ukhuwah yang biasanya diartikan sebagai persaudaraan terambil dari akar kata yang pada mulanya memperhatikan. Makna asal ini memberikan kesan bahwa persaudaraan harus mengadakannya perhatian semua pihak yang merasa bersaudara. Masyarakat muslim mengenal dengan istilah ukhuwah Islamiyah. Istilah ini perlu didudukan maknanya agar bahasan kita tentang ukhuwah tidak mengalami kerancauan atau keambiguan. Selama ini ada kesan bahwa istilah tersebut bermakna persaudaraan yang dijalin oleh sesama muslim saja. Namun pemahaman ini kurang tepat. Kata Islamiyah yang dirangkaikan dengan kata ukhuwah lebih tepat dipahami sebagai adjektiva sehingga ukhuwah Islamiyah berarti persaudaraan yang bersifat Islamiyah atau yang diajarkan secara Islam atau diajarkan oleh Islam. Paling tidak ada dua alasan, yaitu yang pertama Al-Quran dan hadis yang mendukung pendapat ini, serta yang kedua adalah kebahasaan. Di dalam bahasa Arab, kita harus selalu menyesuaikan dengan kata yang disifatinya. Kemudian macam-macam ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah ada beberapa macam. Yang pertama yaitu ukhuwah ubudiyah atau saudara kesemahlukan atau kesetundukan kepada Allah. Yang kedua, ukhuwah isnaniyah atau basyariah dalam arti seluruh umat manusia adalah bersaudara karena mereka semua berasal dari seorang ayah dan ibu. Rasulullah SAW bersabda juga menekankan lewat sabda beliau yang berarti jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Hamba-hamba Allah semuanya bersaudara. Yang ketiga, ukhuwah watoniyah wa an-nasab, yaitu persaudaraan dalam keturunan dan kebangsaan. Yang keempat, ukhuwah fi din al-Islam atau persaudaraan antar sesama muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Antum sahabi khawunana ladina yatauna bi'adi." Yang artinya kalian adalah sahabat-sahabatku. Saudara-saudara kita adalah yang datang sesudah wafatku. Kemudian di sini ada hadis ukhuwah Islamiyah yang bunyinya An Abi Hamzata Anasib ni Malikin radhiyallahu anhu khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, rawahu Bukhari wa Muslim. Yang artinya dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu an, pelayan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian hingga ia mencintai untuk saudaranya segala apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian pada hadis tersebut ada pengertian, yaitu tidak sempurna iman seseorang di antara kalian. La yu'minu ahadukum. Pada huruf lam alif atau la ini la nahi yang artinya atau memiliki makna larangan atau jangan. Kemudian ada makna yang kedua yaitu la nafi, meniadakan atau tidak, yaitu nahfiyul kamal, ditiadakan kesempurnaannya atau tidak sempurna. Dan yang kedua yaitu nafusihah, ditiadakan keabsahannya, tidak sah atau gugur atau batal. Di sini mengartikan tidak sempurna iman atau gugurnya iman seseorang di antara kalian.
Kemudian sehingga ia mencintai untuk saudaranya yang pada kata yuhibba lahi, yaitu mari kita uh, simak, yaitu akhun jamaknya dua, ikhwah saudara kandung dan ikhwan saudara tidak kandung. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi wamal mu'minuna ikhwah. Artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Jadi di sini sehingga yang mencintai saudaranya pada hadis di atas tadi. Kemudian apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri, ma yuhibbu li nafsi. Jika sesuatu itu kamu senangi, maka kamu juga harus senang ketika saudaramu mendapatkan sesuatu itu, walaupun kamu tidak mendapatkannya. Di sini dapat kita artikan, senang ketika saudara kita mendapatkan kebaikan, tidak senang ketika saudara kita mendapat keburukan. Kemudian, sikap terpuji yang seharusnya lahir dari hadis ini, yaitu berdakwah dan memberi nasihat, beramar ma'ruf nahi munkar, mengajarkan kebaikan, mendoakan, serta menolong dan berbagi, membangun kebersamaan, dan berhati lapang. Inilah yang dapat kita ambil atau hikmah dari sikap yang seharusnya kita petik dari hadis di atas. Sekian, apabila ada kesalahan dan kekurangan yang saya sampaikan karena keterbatasan waktu serta materi yang saya ambil, saya akhiri dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.